Ini memang kami dari MKKS SMK sengaja melaksanakan kegiatan sosialisasi karena ini memang kemarin ada nota khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang pendataan SMK atau satuan pendidikan untuk memilih kurikulum yang akan dipakai. Jadi di sana itu suruh milih M1, M2, begitu M3 begitu ya. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Sehingga tentu ini menjadi inspirasi teman-teman untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi kurikulum supaya teman-teman tahu seperti apa sih kurikulumnya begitu, sehingga nanti dari narasumber yang tadi sudah disampaikan luar biasa itu mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan itu menjadi menambah wawasan, menambah pengetahuan, pencerahan bagi kami teman-teman bakat juga, supaya ini menjadi bekal ya, bekal sekolah untuk menyiapkan nanti penerapan kurikulum yang sudah disampaikan pada saat kita suruh ngisi link tentang kurikulum yang akan diterapkan. Jadi harapannya memang ini memberi bekal kepada kami bagaimana nanti kami harus menyiapkan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Dan tidak lupa terima kasih nih tim Darun Najah luar biasa ya. Terima kasih sudah membantu sehingga acara bisa berjalan lancar. Tim IT-nya hebat. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk SMK Darun Najah. Sekian aja, terima kasih. Yang saya sampaikan tadi adalah terkait dengan bagaimana sekolah akan melakukan implementasi kurikulum Merdeka, mulai dari pendaftaran, persiapan, kemudian bagaimana belajar dulu ya, karena kurikulum Merdeka ini tidak bisa langsung diterapkan kalau tidak tahu prinsip-prinsipnya. Jadi ya belajarnya sih tidak berat, cuman memahami dulu prinsipnya, karena beberapa hal yang memang sudah sering dilakukan oleh sekolah, oleh guru, itu juga dilakukan di kurikulum Merdeka, sehingga kalau memang di situ dikatakan belajar, ya artinya belajar lebih menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang baru. Kalau konteks kebijakannya adalah untuk pemulihan pembelajaran, dan pemulihan pembelajaran ini yang diakibatkan oleh bukan hanya pandemi ya. Ya memang pandemi menjadikan ketertinggalan pembelajaran itu lebih parah. Tapi sebelumnya juga memang kita sudah mengidentifikasi bahwa ketertinggalan pembelajaran itu dilihat dari indeks indikator baik dari yang global maupun yang nasional itu memang perlu ada perbaikan, sehingga penggunaan kurikulum yang tepat akan bisa melakukan pemulihan terhadap pembelajaran di seluruh Indonesia. Tentu ada perbaikan ya, jadi terkait dengan peraturan memang ada beberapa hal yang harus disentuh dengan peraturan gitu. Jadi tidak hanya himbauan, kalau misalnya sekarang diadakan himbauan pembelajaran berbasis proyek, itu bukan sekedar himbauan, tapi kita memberikan alokasi waktu gitu ya, alokasi waktu supaya guru memang tertantang atau harus ya merasa diharuskan untuk melakukan pembelajaran berbasis proyek. Tidak seperti di kurikulum sebelumnya yang memang berupa himbauan dalam standar proses. Di situ memang juga ada pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis problem dan sebagainya, tapi ternyata setelah dilihat di lapangan tidak semua guru melakukan. Nah, supaya guru melakukan maka harus ada sentuhan kebijakan, terutama terkait dengan beban belajar siswa, supaya dia memang dibagi. Ada yang belajar intrakurikuler untuk memenuhi ketercapaian pembelajaran, ada yang sifatnya project based learning untuk mencapai karakter-karakter dalam profil belajar Pancasila. Saya kira ini acara yang sangat bagus ya, ini diinisiasi oleh MKKS ya. Saya kira memang perlu dukungan juga dari pemerintah daerah gitu ya. Ketika pemerintah daerah yang berfungsi untuk memonitor evaluasi sekolah, maka bagi sekolah-sekolah yang memang berminat melaksanakan kurikulum Merdeka, maka di sini harapannya didukung oleh pemerintah daerah. Ya bukan hanya dari sisi material mungkin ya, tapi dari sisi pelatihan, karena guru-guru saat ini sangat haus dengan pelatihan dan informasi terkait dengan kurikulum Merdeka. Saya kira itu yang perlu ditindaklanjuti. Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu untuk siapa? Diutamakan untuk siapa?
Jadi benteng yang saya sampaikan itu yang utama adalah bahwa ada perubahan struktur kurikulum. Nah, pertama itu dalam sejarah kita kurikulum disahkan dari 84, 94, selanjutnya sampai yang terakhir. Ya, sebenarnya itu ada beberapa kebijakan. Karena kebijakan itu dalam bentuk bahwa pemberian kewenangan yang lebih besar ke sekolah. Jadi kalau pada saat dulu itu hal-hal tertentu itu sampai rinci sekali itu diatur di pusat, sedangkan sekarang itu sudah diberikan ke sekolah. Nah, selanjutnya kita menggunakan blok system. Blok system ini sebenarnya sudah kita coba gayat dari tahun 1999 Juli, walaupun pada saat itu masih terkendala oleh banyak berkaitan dengan administratif. Nah, sekarang ini kami coba munculkan lagi, kembangkan lagi untuk menunjang kebijakan Merdeka Belajar dari Bapak Menteri. Gitu, Pak. Secara teknis diberikan ke sekolah, artinya sekolah itu diberikan kewenangan penuh untuk mencoba mengelola sekolahnya dengan prinsip yang seperti disampaikan oleh Pak Dirjen, start from the end. Yang dimaknai dengan the end ini kalau dalam teori kesisteman itu ada input, proses, output, dan outcome. Yang dimaknai dengan outcome ini adalah seberapa banyak tamatan kita itu diterima di industri. Nah, untuk dia diterima di industri berarti dia harus memiliki kemampuan atau kompetensi tertentu dan karakter tertentu. Nah, sekarang bagaimana pengelolaannya di sekolah itu sebenarnya sebagian besar diserahkan ke sekolah. Yang penting mereka nanti bisa menghasilkan anak-anak yang bisa diterima di industri. Ini juga berkaitan dengan hasil BPS yang selalu mencoba mengajukan kita di Pejuang bahwa SMK itu penyumbang pengangguran terbanyak. Itu karena apa? Karena bahwa outcome ini adalah selama ini mungkin tidak sesuai dengan yang ada di industri. Jadi artinya bahwa kewenangan itu kemampuannya kami berikan ke sekolah. Nah, yang kami harapkan sebenarnya jangan terlalu banyak lagi nanti ikatan keharusan yang dibuat oleh daerah. Jadi pada saat sudah diserahkan ke sekolah, jangan muncul aturan-aturan yang mengikat mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Workshop kurikulum Merdeka yang dilakukan pada hari kemarin dan hari ini 13-14 April 2022 sangat luar biasa, dan kami bersama narasumber kami yang hebat, Bapak Juharis Rasul dan Bapak Lely Al-Habib. Dari materi substansi yang disampaikan ke kami sangat keren sekali, yaitu tentang kebijakan, kemudian struktur kurikulum, lalu perbedaan dari ketiga kurikulum yang ada yang ditawarkan pemerintah ke SMK dan sekolah-sekolah tentunya, dan juga apa sih yang harus disiapkan oleh sekolah itu untuk kita berada dalam kurikulum Merdeka. Yang jelas tujuannya adalah untuk anak-anak kita, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.